Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 5 subtema 2 pembelajaran 4. Pelajaran pertama dibahas adalah IPS dengan materi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam negara Indonesia beragam. Ada kenampakan alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, selat, pegunungan, perbukitan, dan sungai. Selain kenampakan alam, ada juga kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contoh kenampakan buatan antara lain: 1. Waduk atau bendungan dibuat untuk irigasi dan PLTA. 2. Kebun binatang dibuat untuk melindungi hewan. 3. Pemukiman dibuat untuk tempat tinggal manusia. 4. Pelabuhan dibuat untuk tempat bersandar kapal-kapal. Kenampakan alam dan kenampakan buatan dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Berikut contoh beberapa kegiatan ekonomi memanfaatkan kenampakan alam dan kenampakan buatan di sekitar. 1. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Negara Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris sebab sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha petani mengelola sumber daya alam, tanah, dan tumbuhan. Usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung, dan sayur mayur. Hasil pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Kegiatan bertani dan menjual tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat. 2. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia misalnya kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan kopra. Beberapa hasil tanaman perkebunan itu ada yang dijadikan barang ekspor. Ekspor hasil pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat maupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal perkebunan inti rakyat atau PIR. 3. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia. Peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hewan ternak itu antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, dan burung. Hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit. 4. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut meliputi perairan darat dan perairan laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia meliputi perikanan darat dan laut. A. Perikanan darat. Usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ikan mas, gurami, mujair, patin, tawas, gabus, dan lele. B. Perikanan laut. Wilayah perairan laut di Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan yang melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap diantaranya tongkol, tuna, bawal, kembung, dan teri.
5. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, dan biji besi. Barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan pembangunan. 6. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam. Industri dapat menambah nilai guna barang. 7. Kegiatan ekonomi di bidang perhutanan. Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah, di antaranya kayu, rotan, damar, getah perca, dan getah agatis. Pelajaran kedua yaitu PPKN dengan materi persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang menjadi satu kesatuan. Sumber daya alam yang terkandung antara pulau satu dengan pulau lainnya tidak sama. Bahkan setiap wilayah dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia beragam dan melimpah ruah. Oleh karena itu, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan mengelola sumber daya alam antara lain: 1. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. 2. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia akan terwujud. Pembahasan materi sudah selesai, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama adalah IPS. Ada 3 soal yang harus dijawab dengan tepat. Dan ini masih lanjutan dari tugas IPS. Jadi total untuk tugas IPS ada 4 soal. Tugas kedua hari ini PPKN. Ayo anak-anak, jawablah 3 soal berikut dengan jawaban yang tepat. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.